Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua anak-anak hari ini, pagi ini. Alhamdulillah kalau sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali di kegiatan pembelajaran kimia di kelas 1. Insyaallah hari ini adalah pertemuan ke-8 kita. Semoga kemudahan keberkahan tetap diberikan Allah kepada kita semuanya sehingga dimudahkan untuk belajar hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk di materi baru insyaallah. Sambil menunggu teman kita yang belum datang, saya cek dulu kehadirannya ya. Adinda, Hasna, ada Adinda Hasna, oke. Afrianto, Hadir. Aiman, Hadir. Alfi, Hadir. Aprita, Hadir. Bella, Hadir. Calvin, Hadir. Cantika, Hadir. Devi, Hadir. Dewanti, Hadir. Elvaras, Hadir. Faiza Alia, Hadir. Faiza Maharani, Hadir. Kale, Hadir. Gladys, Hadir. Kalisha, Kalisa mati lampu katanya. Abian, Hadir. Aldis, Hadir. Irfan, Hadir. Aziro, Hadir. Nathan, Hadir. Naufal, Hadir. Raditya, Hadir. Randika, Hadir. Rifki, Hadir. Salman, Hadir. Cecilia, Hadir. Yes, Tiara, Hadir. Widya, Saya. Yasmin, Hadir. Yoga, Hadir. Zatria. Hadir. Nah, nanti tinggal satu ya yang belum masuk Kalisha. Baik anak-anak, insyaallah hari ini kita akan masuk di bab baru, tapi tidak kita awali dari awal sekali bab baru itu, karena sebagian sudah sempat kita bahas di bab sebelumnya. Jadi hari ini ada yang mengulang, ada yang ditambahkan sesuatu yang baru. Sudah coba sudah Sudah. Nah, hari ini kita akan masuk di bab yang ketiga, judulnya adalah sistem periodik unsur. Anak-anak pasti sudah tahu ya, sistem periodik unsur yang dipakai di kimia itu. Nah, ada dua subtopik yang akan kita pelajari, yaitu perkembangan sistem periodik dan sifat unsur serta sifat periodik unsur. Untuk bagian yang pertama, itu bukan materi wajib, jadi tidak kita bahas langsung di kelas karena kita langsung di modul. Karena di kurikulum terbaru ini masuk di materi apa ya, materi minor, jadi tidak bisa disampaikan di kelas. Tapi untuk yang ini wajib disampaikan di kelas. Tapi kita pahami sekilas saja yang bagian saya, sekilas saja. Yang pertama yaitu perkembangan sistem periodik. Itu ada dua bagian, yaitu sistem periodik sebelum modern dan sistem periodik modern. Kalau sebelum modern ada 6 tabel periodik yang pernah dibuat. Yang pertama adalah logam dan non
sebagai designer juga dibuat oleh Walter Mayer. Walter Mayer ini yang mengawali terbentuknya sistem periodik modern. Nah, untuk logam dan non-logam pertama kali dikenal di Arab, Mesir, Persia ini termasuk Iran dan Irak, ya. Jadi ilmunya itu pertama kali berkembang itu di dunia Arab. Ya, awal Islam berdiri, ilmu kimia sudah berkembang di sana. Unsur-unsur sama ahli kimia Muslim itu dikelompokkan jadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Ada unsur logam dan di sini ada unsur non-logam. Ini awal sekali pengelompokan. Kemudian berkembang di tahap selanjutnya, yaitu dibuat oleh Lavoisier. Selain ada logam dan non-logam, ditambah ada unsur yang bersifat gas dan bersifat tanah-tanah, artinya basah. Gitu ya. Ini ada dua golongan unsur lagi yang baru ditemukan. Semakin banyak unsur yang ditemukan, ternyata tidak cukup pengelompokan kayak gitu. Ada ahli baru yang namanya De Bruyne membuat triad. Triad itu artinya pengelompokan unsur berdasarkan tiga. LINAK di dalam satu triad, CANRBA juga dalam satu triad. Uniknya, massa Li ditambah massa K itu jika dirata-ratakan sama dengan massanya natrium. Itu uniknya di triad De Bruyne. Detailnya bisa dibaca di modul ya namanya istilah. Yang selanjutnya ada hukum oktaf. Oktaf ini orang musik ahli pianis dari Prancis yang berkontribusi di dalam kimia. Jadi dia mencoba menyusun tabel periodik, unsur-unsur dalam tabel periodik mengikuti pola tangga nada itu dari do sampai bulan. Artinya unsur-unsur yang dalam tabel itu memiliki sifat yang sama. Hidrogen, klorin, klorin, kobalt, bromin, pedrin, De, dan PTIR itu semua sifatnya ada A. Begitu juga yang tabel ini dan sampai tabel yang terakhir. Terus disempurnakan lagi sama orang Rusia, namanya dalam Mendeleev. Dia membuat tabel periodik baru. Ada 12 periode, ada 8 golongan, ada ruang-ruang kosong yang bisa ditempati oleh unsur-unsur yang belum ditemukan. Itu istimewa. Dan yang terakhir adalah Rothermeier. Rothermeier ini bersamaan dengan Moseley ya, dua orang membuat tabel periodik modern yang didasarkan pada kenaikan nomor atom. Kalau sebelumnya pakai nomor massa, kalau ini pakai nomor atom. Hingga terbentuklah tabel periodik modern yang saat ini kita kenal. Sudah sempat kita bahas kemarin juga, jelas bahwa tabel periodik modern itu ada golongan, ada periode. Golongannya ada 18, ini golongan 1 hingga golongan 18. Ada periode 1 hingga periode 7. Golongan itu ditemukan jadi dua, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Ini golongan utama 1A, 2A, 3A, 8A, itu golongan utama. Sedangkan periode itu periode 1, dan yang di tengah ini dibilang sebagai golongan transisi. Soalnya nggak ada masalah, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kayak kemarin ini materinya, kita mengenal ada golongan utama dan transisi ya. Kemudian kita mengenal ini golongan 1 dikenal sebagai golongan alkali, golongan 2 alkali tanah, hingga golongan 8 dikenal sebagai gas mulia. Anggotanya ini, usahakan anak-anak sudah mulai menghafalkan ini ya, golongan utama. Karena sampai kelas 3 yang golongan utama itu semakin dipakai. Kemudian ada golongan tambahan atau golongan transisi yang di tabel periodik bagian bawah tadi itu. Kemudian ada sistem periode. Periode ini yang tabel mendatar horizontal. Ini periode 1 sampai periode 7 yang didasarkan pada jumlah kulit atom. Kalau periode 1 berarti punya 1 kulit. Kalau periode 7 berarti dia punya 7 kulit. Ini nggak begitu urgent, anak. Terus yang paling penting di antara pengantar itu adalah ini yang kita sempat bahas di bab sebelumnya, yaitu konfigurasi elektron dan letak unsur. Dari konfigurasi anak-anak bisa menentukan unsur itu ada di golongan berapa, periode berapa, menggunakan apa? Elektron valensi. Misalnya ini ada unsur X nomornya 16, jika dikonfigurasi berakhir di 3s2 3p4,
valensinya 2 ditambah 4 adalah 6, sehingga dia masuk golongan 6A. Boleh. Periodenya berapa? Boleh tertingginya 3, berarti dia masuk di periode 3. Sudah ya, ini pertemuan sebelumnya. Kalau yang ini ada nomor atom 46, berarti konfigurasinya 5s2 4d8. Valensinya 2 ditambah 8 adalah 10. Kalau 10 masuk golongan 8B. Periodenya 5, kalau kulit tertingginya adalah 5. Ini sudah materi pertemuan. Nah, apa yang jadi fokus di pertemuan hari ini itu adalah ini. Sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur yang harus anak-anak pahami dengan baik. Ya, kalau yang tadi kan sudah semua, tinggal memperbaiki yang ini. Ada iklan. Kita masuk di poin B, yaitu sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Ada 3 substansi, ada sifat unsur, ada satu relatif, dan sifat keperiodikan unsur. Yang saya tekankan paling utama nanti di poin ini, sifat keperiodikan unsur. Kita masuk. Unsur di dalam tabel periodik itu bisa dikelompokkan berdasarkan sifat logam dan non-logamnya. Yang di blok warna biru, baik biru gelap maupun yang agak muda, ini adalah unsur-unsur yang bersifat logam. Jadi golongan 1, golongan 2, dominan logam, transisi semuanya logam, golongan 3, 4, 5, 6 sebagian bersifat logam. Sedangkan yang digambar kuning, ini bersifat non-logam. Mayoritas ada di golongan 8, golongan 7, 6, 5, dan 4. 1 hidrogen di golongan 1. Sedangkan unsur-unsur yang berwarna hijau, yang di blok hijau, ini adalah unsur peralihan. Unsur, apa ya namanya ya? Metaloid. Peralihan antara logam dan non-logam. Sedikit unsurnya, boron, silikon, germanium, arsen, antimon, dan telurium. Bagaimana sifatnya? Sifatnya juga sama di antara logam dan non-logam. Kayak tadi seperti ini. Kalau dia ketemu logam, unsur-unsur ini cenderung sebagai logam. Tapi kalau ketemu unsur non-logam, dia bersifat sebagai logam. Itu adalah ciri dari unsur metaloid. Selanjutnya dari segi wujud unsur ada 3. Yang di blok warna abu-abu itu adalah yang berwujud padat. Kalau yang di blok ungu itu berwujud gas. Kalau yang di blok hijau itu berwujud cair. Ada 2 cair itu. Ini raksa, yang ini bromid. Yang paling banyak adalah yang berwujud noda. Nah, unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan itu ternyata memiliki kemiripan, karena pengelompokan golongan itu berdasarkan kemiripan sifat. Misalnya unsur golongan 1A semuanya bersifat logam, kecuali hidrogen ya, reaktif terhadap air dan sebagainya. Golongan 2 juga sama, punya sifat kemiripan, 7 juga sama, 8 juga sama. AR dan MR ini diperkuat di semester 2, kita tidak akan membahas lebih jauh. Yang kita detailkan ini aja, yaitu sifat keperiodikan unsur. Jadi target saya hari ini bagian ini aja anak ya. Yang awal tadi hanya introduction saja. Sifat keperiodikan unsur itu merupakan sifat yang berubah secara berurutan dan teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom dalam satu golongan maupun dalam satu periode. Dan sifat periodik yang dibahas di anak-anak kelas 1 itu ada 4, meliputi jari-jari atom hingga ke elektronegatifan. Apa itu jari-jari atom? Kita bahas ya. Kita mengenal jari-jari kalau di matematika. Jari-jari lingkaran, jari-jari bola, dan sebagainya. Nah sekarang kita kenalkan jari-jari atom. Konsepnya itu sama sebenarnya dengan yang di matematika. Yang disebut jari-jari itu adalah jarak dari titik tengah, titik tengah di atom berarti inti atom, ke titik terluar, dan dia adalah elektron valensi. Jarak dari inti atom ke elektron valensi dikenal sebagai jari-jari atom. Ada 2 jari-jari atom. Ada jari-jari atom
delta dan dari atom kovalen. Kalau anak-anak belajar di perguruan tinggi akan mendetailkan. Tapi kita nggak sampai ke sana. Yang harus anak-anak pahami ini aja. Kecenderungan atau keperiodikan, keberulangan sifat yang ada di tabel periodik. Kita coba lihat jari-jari atomnya di sini disebut golongan 1A. Bacanya dari atas ke bawah. Bagaimana jari-jari atomnya? Kecenderungannya semakin besar. Jadi semuanya sama, dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atom itu semakin besar, baik golongan 1 maupun sampai golongan 8. Nah, ini jadi pertanyaan, mengapa jari-jari atom dan di atas ke bawah dalam satu golongan kok semakin besar? Anak harus tahu alasannya. Kira-kira apa alasannya? Ada yang tahu? Jawabannya sederhana. Unsur hidrogen paling atas kan dia di periode berapa? Ini di periode 1. Berarti punya kulit atom sebanyak berapa dia? Punya 1 kulit. Li ada di periode 2. Punya berapa kulit berarti dia? 2. Kalau CS ada di periode berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Periode 6. Berarti dia punya berapa kulit? Punya 6. Jadi otomatis dari atas ke bawah itu kan jumlah kulitnya semakin banyak. Kalau jumlah kulitnya semakin banyak, otomatis jari-jarinya semakin besar. Itu alasannya. Gampang ya? Jadi didasarkan pada jumlah kulitnya dalam satu golongan. Bagaimana kalau dalam satu periode itu bacanya dari kiri ke kanan? Kalau golongan dari atas ke bawah. Kalau dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung makin apa ini? Makin kecil. Ayo, penjelasannya gimana untuk satu periode? Apakah jumlah kulitnya berbeda? Ternyata tidak. Kalau di dalam satu periode, itu jumlah kulitnya sama. Atom-atom di periode 7 berarti semuanya memiliki kulit sebanyak 7. Tapi kenapa jari-jarinya kok semakin kecil, semakin ke kanan? Ini berhubungan dengan besarnya nomor atom. Ini nomor atomnya 1. Ini nomor atomnya 2. Jari-jarinya lebih besar yang nomor atom. Kenapa? Semakin besar nomor atom, jumlah proton di dalam inti itu semakin banyak. Artinya, inti atom menarik elektron terluarnya jauh lebih kuat daripada yang ini. Gitu ya. Helium protonnya 2, hidrogen protonnya 1. Sehingga gaya tarik protonnya hidup di helium itu lebih kuat daripada hidrogen. Kalau gaya tarik intinya makin kuat, jari-jarinya akan semakin kecil. Itu alasan. Gitu ya. Saya ulangi. Dalam satu golongan, jari-jarinya semakin besar karena jumlah kulitnya bertambah banyak. Dalam satu periode, jari-jarinya mengecil karena gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Itu alasan. Bisa dipahami ya? Jari-jari. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita lanjutkan ke sifat berikutnya? Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Saya lanjutkan yang kedua kalau gitu. Sifat yang kedua, yaitu energi ionisasi. Apa energi ionisasi? Yaitu energi minimum yang diperlukan oleh atom netral gas untuk melepas satu elektron. Kalau melepas elektron berarti dia membentuk ion positif. Contohnya ini, Na, elektronnya 11, dilepas 1, tinggal 10 elektronnya, sehingga membentuk ion yang bermuatan positif, membentuk ion positif.
itu dimiliki oleh atom-atom logam. Nah, energi yang menyertai proses pelepasan elektron ini dikenal sebagai energi ionisasi. Gitu ya. Ingat, energi yang menyertai pelepasan elektron itu dikenal sebagai energi ionisasi. Syaratnya, wujudnya harus gas, yang dilepas harus satu elektron. Nah, bagaimana kecenderungannya? Kalau kita lihat di tabel, ini angkanya di sini ada 4-nya ya, ini kita hapus angka 4. Jadi dari atas ke bawah, kalau kita lihat, angkanya akan semakin kecil. Kalau dari kiri ke kanan, angkanya akan semakin membesar. Kira-kira alasannya kenapa? Anak-anak harus tahu itu alasannya. Karena nanti di tugas GC-nya, poin-poinnya adalah mencari alasannya. Kira-kira pakai apa penjelasan? Kalau energi ionisasi. Semua sifat tabel periodik itu berhubungan dengan jari-jari atom. Jadi harus sampai di sana. Golongan 1 dari atas ke bawah tadi, jari-jari atomnya bagaimana? Semakin besar. Kalau semakin besar berarti jarak inti atom dengan elektron terkeluarnya semakin jauh. Kira-kira kalau elektron terkeluar itu dilepas, butuh energi banyak atau butuh energi sedikit? Kalau jari-jari semakin besar, pasti makin sedikit. Analoginya gini. Apa ya? Misalnya ini wes. Nathan, Aiman, sama Zatria itu adalah sahabat dekat di waktu SMP. Kemudian Nathan sama Aiman melanjutkan di SMA yang sama, yaitu sama-sama SMA BSS. Sedangkan Zatria, dia pindah ke Jakarta. Misalkan begitu ya. Misalkan pertemanan itu tetap dilanjutkan, yang rawan terputus itu antara Nathan dengan Aiman apa Nathan dengan Zatria? Kalau dari jarak. Nathan dengan Zatria. Kenapa kok begitu? Karena jaraknya sangat berjauhan, gitu kan ya. Nah, di atom itu juga sama kayak gitu, Mas. Nathan ibaratnya sebagai inti atom, Aiman sama Zatria itu sebagai elektron terluarnya. Aiman dekat jaraknya, tapi Zatria jauh. Jadi untuk melepas Zatria itu lebih mudah daripada melepas Aiman, sehingga energinya lebih kecil. Artinya, jika jari-jarinya semakin besar, energi ionisasinya semakin kecil. Karena energi untuk melepas elektronnya semakin kecil. Itu penjelasannya. Jadi dihubungkan dengan apa? Dengan jari-jari. Nah, kebalikannya, kalau dalam satu periode bagaimana? Dari kiri ke kanan, jari-jarinya tadi bagaimana? Semakin kecil. Kalau jari-jari semakin kecil, otomatis untuk melepas elektron terluar juga semakin sulit. Energinya menjadi lebih besar. Gitu ya? Bacanya gitu ya? Mudah sekali untuk diamati. Itu energi ionisasi. Selanjutnya, afinitas elektron. Kalau energi ionisasi adalah energi untuk melepas elektron, kalau ini kebalikannya, yaitu energi yang terlibat dalam pengikatan elektron ya. Pengikatan elektron jumlahnya 1, unitnya gas. Contohnya ini. Atom Cl mengikat satu elektron berubah menjadi Cl-. Elektronnya dari sebelah kiri. Lah energi yang menyertai penangkapan elektron ini dikenal sebagai afinitas elektron. Ada dua tandanya, bisa negatif, bisa positif. Negatif artinya dia melepas energi. Kalau positif artinya dia membutuhkan energi. Kecenderungannya sama, dari atas ke bawah cenderung turun, karena berhubungan dengan jari-jari kayak tadi. Semakin besar jari-jarinya, berarti untuk menangkap elektron pasti
jauh lebih sulit. Itu alasannya ya. Jadi kemungkinannya makin kecil. Kalau di dalam satu periode bagaimana? Makin membesar. Karena jari-jari atomnya semakin kecil, berarti kemungkinan untuk menarik elektron itu semakin mudah. Itu penjelasan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Terakhir, nah ini terakhir, yaitu elektronegatifan. Hati-hati, biasanya anak-anak tertukar menjelaskan afinitas dengan keelektronegatifan. Kalau afinitas tadi adalah saat menarik satu elektron. Kalau keelektronegatifan apa? Kecenderungan suatu unsur untuk menarik pasangan. Berarti elektronnya ada berapa kalau pasangan itu? Ada dua. Saat terjadinya ikatan kimia. Jadi syaratnya harus ada ikatan kimia. Kalau yang afinitas tidak. Yang penting atom mengikat elektron itu afinitas. Kalau ini elektronnya harus dua karena sepasang dan saat berikatan kimia. Contohnya ini. Ada atom A dan B berikatan, ada 3 model posisi elektronnya nanti. Ini ada di tengah-tengah. A, B berikatan, elektronnya di tengah-tengah. Kalau yang ini mendekati A, kalau ini mendekati B. Artinya apa kalau seperti ini? Jika elektronnya ada di tengah-tengah, berarti kemampuan A dan B dalam menarik pasangan elektron itu sama. Kalau ini, berarti yang lebih kuat siapa? Yang A. Kalau ini yang lebih kuat berarti yang B. Kalau masuk di bab 3, yang kemampuannya sama akan membentuk senyawa yang bersifat non-polar. Gitu. Kalau yang berbeda begini, akan membentuk molekul yang bersifat polar. Lanjutannya di bab selanjutnya. Nah, keelektronegatifan itu pakai skala namanya skala Pauling, dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Penjelasannya sama kayak tadi, berhubungan dengan jari-jari atom. Dari atas ke bawah semakin besar jari-jari atom berarti sulit untuk menarik pasangan elektron ikatan. Kalau dari kiri ke kanan semakin besar, semakin kecil jari-jari atomnya, semakin mudah untuk menarik pasangan elektron ikatan. Jadi, untuk menjelaskan sifat periodik ini, konsep yang selalu digunakan adalah konsep jari-jari. Selesai ya anak-anak? Ada pertanyaan kira-kira? Ambil sedikit. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, selesai. Apa selesai aja? Ya, selesai aja. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah cukup anak-anak. Materi ini sangat teoritis ya. Jadi, anak-anak harus mendengarkan cerita yang sangat teoritis. Sebenarnya konsepnya mudah, yang penting anak-anak menguasai konsep jari atom. Baik, anak-anak terima kasih atas perhatiannya hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dimudahkan di dalam belajar. Sukses di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.